Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa pemirsa, kita sudah belajar sampai ayat ke-18. Sampai yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari ini kita akan belajar insyaallah ayat ke-19 dan ayat 20. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada pemirsa semua. Udah 20 ayat ini bakalannya sampai hari ini kita belajar. Terus pemirsa nambah nggak hafalannya? Kalau nggak nambah hafalannya, berarti nggak dipakai nih ilmu Yusuf Mansur. Ya? Sebentar kita kesini ya, nanti kita balik lagi. Hafal ya. 1-2 ayat saudara pakai di dalam sholat. Maju lagi, 3-4 ayat saudara belajar, saudara hafal. 3-4 ayat saudara pakai di dalam sholat. Yakni 1 plus 2 ditambah 3 plus 4. Berarti saudara 4 ayat. Bila mana saudara ikutin ya siklus ini, sholat itu dengan ayat yang dihafal secara harian di rakaat pertama plus yang sebelumnya ya di rakaat yang kedua, maka hafalan saudara pasti akan bertambah. Tiap Selasa kita belajar tafsir plus tahfiz. Tiap minggu loh kita belajar 1-2 ayat, 1-2 ayat, 1-2 ayat. Kan lumayan itu. Kita balik lagi. Tempo hari kita belajar ya. Pertama kali dulu 2 ayat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Kan gak sulit itu. Gak sulit itu. Coba sekarang pemirsa ikutin saya. Amma. Ayo. Apalkan tuh amma sepotongnya kan. Belum nyampe yatasaalun. Itu diulang-ulang sambil masak. Amma. Apalagi ini 1 ayatnya kan pendek. Saudara terusin. Yatasaalun. Begitu hafal 1 ayat. Amma yatasaalun. Saudara maju sholat. Sampai kantor ya. Sampai kantor, bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatat duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Allahu akbar. Ruku. Rakaat yang kedua, ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma yatasaalun. Allah. Nah, begitu. Lohor, qobliyah, baca itu. Sholat lohor, rakaat pertama, baca yang dihafal. Rakaat yang kedua, baca yang dihafal. Terus gitu. Nanti masuk nih 2 ayat hari besoknya. Anil, ayo. Anil naba'il 'adzim.
Naba'il. Naba'il. Yuk. Bukan ain ya, alif. Naba'il azim. Anin naba'il azim. Yuk. Hafal 2 tuh kan? Hafal 2. Maka berangkat sholat dengan 2 ayat yang dihafal. Naik motor dibaca terus. Dari mobil, baca itu. Nanti kalau komposisinya sudah sampai kayak sekarang nih 20 ayat ya, atau 19 ayat, ya 20 ya hari ini kan 19-20, maka formasinya bisa 10-10. Dan saudara sudah bisa tuh menjadi imam sholat maghrib berjamaah. Rakaat pertama 10 ayat, rakaat yang kedua 20 ayat. Dan saudara akan berbeda setelah belajar ini. Bedanya bagaimana? Nanti kita ikuti setelah yang berikut ini. Satu. Masuk di wisata di NTB, mudah-mudahan saudara panjang umur, ketemu tahun baru, bertambah semangatnya. Terus bagaimana hafalan kita? Hafalan saudara bertambah kan? Mudah-mudahan bertambah. 1 ayat dihafal, dimengerti, pakai di dalam sholat. Tambahin 1 lagi, hafal, dimengerti, pakai lagi dalam sholat. Kalau perlu langsung unjuk gigi saudara, unjuk gigi. Saudara nih, misalkan lagi ngapalin surah Yasin. Baru 1 ayat, langsung jadi imam. Nggak apa-apa. Terus. Berdiri di sejadah imam gitu kan ya. Saudara bilang sama yang belakang di jamaah. Maaf ya, saya jadi imam. Hari ini kita akan baca Yasin. Keren. Ya kan, gak ada yang tahu lo mau baca 1 ayat doang gitu. Sholli fardhu maghrib itu. Imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah nih, ada yang mikir, nggak tahu diri nih membacanya Yasin panjang banget nih. Nggak taunya emang bener kita baca Yasin, tapi 1 ayat gitu. Yasin. Allahu Akbar. Lah jamaah mah namanya makmum, ngikut lagi semua. Imamnya rukuk, sujud, bangun. Rakaat yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Insya Allah ditegur enteng. Iya, sama DKM. Mas, yang bener dong. Masa baca Yasin cuma 1 ayat? Bapak yang salah mengikuti Ustadz Yusuf. Kata Ustadz Yusuf kan, pelajari. Cari tahu artinya apa. Cari tahu kisah di balik itu ayat bagaimana. Asbabun nuzulnya seperti apa. Ada cerita nggak di balik itu ayat. Begitu apa? Bangun sholat. Saya praktek. Oh, jadi baru sehari nih ngapal Yasin. Iya, ntar besok 2 ayat. Kalau gitu kumpulin dulu aja. Ntar seminggu lo kemari. Baru seayat lo kemari. Jadi, ya begitu pemirsa. Ya saudara sholat tahajud itu asik kan? Ya, nih kita udah nyampe ini ayat 19. Ayat 19 apa sih?
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kita lihat ya. Ini yang tadi ya. Hafal 1-2 ayat, mengertiin, pahamin, pakai dalam sholat. Tambah lagi, pakai lagi sehingga jumlah rakaat sholatnya itu, jumlah ayat yang dibaca di dalam sholat itu bertambah, gitu. Grafiknya sampai kita sholat tuh, sholat malamnya enak, gitu panjang, gitu. Kita sholat malam bisa dari jam 3 sampai jam 4, ya. Ini habis dah nih, kita Al-Baqarah habis. Ntar besoknya lagi surah Ali Imran, Subhanallah. Ya, kita belajar nih hari ayat 19. Wa futihati sama'u fakana abwaba. Ayat 20-nya wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis sama'u, dan dibukalah langit-langit. Setelah dibuka nanti langit, fakanat abwaba, maka jadilah langit ini berpintu-pintu. As-sama ini tunggal ya. Jamaknya samawat. Langit yang Allah bilang satu pintu, satu dunia, satu leliatan, nanti fakanat abwaba, akan aku bikin dia menjadi berpintu-pintu. Saudara ya ditahan aja matahari, nggak nongol sampai jam 8. Jam 8 pagi masih gelap, bingung gitu. Apalagi Allah bilang langit itu akan dibuka, lalu kemudian dia mendadak menjadi berpintu-pintu. Kita akan lanjut nanti yang ke-20, tapi setelah berikut. Kembali bersama Yusuf Mansur di acara wisata Tian TV. Baik, kita teruskan. Kita mengerti nih ayat ini. Minimal artinya dah kita paham, ya kan? Tadinya kita nggak ngerti apa-apa, sekarang kita ngerti nih artinya. Oh, wa futihatis sama'u, langit itu dibuka, ya. Ini bentuknya kalau saudara belajar bahasa Arab ya, fi'il madhi, fi'lul madhi, mabni lil majhul. Ya. Jadi bentuknya adalah pasif ya. Sentence ya, dia dibuka. Siapa yang dibuka? Naibul fa'ilnya nggak perlu disebut karena dimafhumkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuka adalah Allah. Fakanat abwaba, lalu kemudian langit itu dijadikan berpintu-pintu. Ayat 20-nya dahsyat ini. Wa suyyiratil jibalu. Ayo ikut dulu. Wa suyyiratil jibalu. Fakanat saraba. Dan gunung-gunung diperjalankan. Diangusin, dihilangin, diratain. Fakanat saraba. Kayak Fata Morgana begitu. Ente kalau main ke Merapi ya, Merapi kan begini nih. Gitu kan? Sekarang enggak begini gunungnya. Gunungnya gimana? Sekarang sehat. Kira-kira begini. Gitu. Bentuk M. Ya. Jadi yang ini kan yang kemudian kegerus ya. Erupsi apa namanya. Ya. Ini yang kemudian ke bawah lahar dingin lah segala macam lah. Ini baru dicoak segini aja. Udah beritanya sedunia. Dan ini baru satu gunung. Ini Allah sebut jibal, jamak dari jabal. Semua gunung. Bayangin coba, dicowak segini aja, berasanya udah lain. Kali Code, Magelang kita doain semua ya. Sahabat-sahabat kita yang pernah terkena musibah, atau yang masih kena musibah, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai penghapus dosa, mengangkat derajat, Allah muliakan, insya Allah yang meninggal mati syahid, insya Allah. Kita doakan.
Baru satu jembatan Kutai kata negara aja yang kemudian digoyang sama Allah. Ya, udah puluhan nyawa hilang. Masya Allah. Apalagi ceritanya langit dibuka, gunung dihilangin. Kayak apa itu? Ya, makanya disebutnya surah ini kan An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang berita besar yakni kiamat. Ini dia peristiwa kiamat ini. Nah, ketika saudara udah mulai paham, apalin nih. Wafutihatis sama, wafutihatis sama, fakanat abwaba, berangkat sholat. Sholi sunat tahajud di rakaatin Allah. Waladhdallin, amin. Wafutihatis sama, fakanat abwaba. Allah akbar. Naik lagi rakaat yang kedua, baca nih ayat yang ke-20. Waladhdallin. Lupa nih. Iya, usahakan untuk mengingat. Ulang lagi dong 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Allahu akbar. Asik. Asik. Kita terusin deh belajarnya ya. Besok, insya Allah kita belajar kajian yang lain, problem solving. Saudara, saya mengundang saudara semua untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang benar. Allah yang membuat saudara tidur. Jangan sampai lupa baca doa mau tidur. Allah yang membuat saudara bangun. Jangan lupa baca doa bangun tidur. Yang pertama kali diingat ketika saudara bangun tidur adalah Allah. Maka saudara ambil air wudhu. Saudara sempetin sholat tahajud, sholat malam. Jangan sampai saudara bangun, saudara ternyata sudah di alam kubur. Kalau masih ada waktu, sehat badan, hati senang, ya berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Insya Allah, saudara penuhi itu sholat duha. Jadi kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita nggak nyampe nih peristiwa ini. Jangan nyampe peristiwa ini, alias kita jangan sampai kiamat deh. Kalau bisa si umur kita dicabut oleh Allah SWT sebelum kiamat datang, sehingga kita tidak melihat huru hara di hari kiamat. Dan kemudian Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kajian demi kajian di Wisata Tiang Cafe ini bermanfaat buat seluruh jamaah ya Allah. Mudah-mudahan ada anak-anak jamaah yang bisa dititipkan di pesantren kami ya Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya, menjadi santri kami di pesantren Darul Quran untuk menghafalkan Al-Quran atau di pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia ya Allah. Agar ada satu anak dari jamaah semua pemirsa yang bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Lalu menyelamatkan keluarga mereka semua ya Allah dari azab kubur, dari azab padang mahsyar, dari sulitnya di hari hisab. Ya Allah ya Rahman Rahim, dan setiap tetes rezeki yang dikeluarkan oleh orang tuanya masing-masing anak ya Allah, agar anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah sedekah mereka kepada Engkau ya Allah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Pemirsa, saya pun mengundang saudara semua untuk menjadi donatur bagi anak-anak yang mau menghafalkan Al-Quran. Cek di website www.pppa.org.id. Mudah-mudahan saudara termasuk salah satu yang Allah pilih untuk mengangkat salah satu anak yang mau menghafalkan Al-Quran dengan biaya dari saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.